Oke, ini adalah podcast pertama saya di Fun Budi Edukasi di Fun Budi Podcast. Matur nuwun. Jadi di video ini akan ada tamu spesial yaitu Bung Amang yang mungkin bisa mengedukasi kalian, bisa menambah inspirasi dan bisa menambah wawasan kalian. Dan langsung saja kita sambut Bung Amang. Ini dia. Bung Amang, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, saya sehat. Dan ini adalah episode pertama dan langsung diundang di podcast Fun Budi Podcast ya. Gimana perasaan Anda datang ke sini? Luar biasa, Bung. Saya merasa sangat senang bisa diundang ke podcast Fun Budi Education. Jadi ini view-nya alam ya. Ini pertama tapi view-nya alam. Jarang-jarang loh ini ada podcast yang view-nya alam kayak gini. Mungkin sering dilihat itu view-nya yang di luar ya. Di luar rumah atau di dalam rumah ya. Itu sering terjadi kayak gitu. Ini mungkin jarang sekali terjadi. Ya mungkin ini pertama kali podcast di alam. Bung Amang adalah sebuah narasumber ya. Jadi saya di sini menjadi co-host ya di Fun Budi Podcast. Mungkin bisa mengedukasi atau menambah wawasan bagi kita semua yang ada di sini, dan saya juga masih belajar di sini. Ya, saya juga ini diundang ya, masih belajar. Oke, siap-siap. Terima kasih. Oke, langsung aja di pertanyaan yang pertama ya, Bung. Pertanyaan yang pertama, kenapa Pulau Papua itu terdiri dari 2 provinsi, sedangkan pulau-pulau yang lain itu sudah memiliki banyak provinsi seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Itu kenapa, Bung? Padahal Pulau Papua itu tergolong pulau terbesar di Indonesia. Itu kenapa, Bung, masih memiliki 2 provinsi pada saat itu? Walaupun sekarang ya mungkin sudah menambah 4 jadi 6 ya. Ya, jadi begini penjelasan dari saya. Oke. Pada saat itu Pulau Papua memang jauh di antara pulau-pulau yang lainnya seperti Jawa sudah memiliki 6 provinsi, Sumatera yang memiliki 8 provinsi, dan Sulawesi yang sudah memiliki 10 provinsi, Kalimantan 5 provinsi. Sehingga yang lain sudah melakukan perataan penduduk, infrastruktur, dan lainnya sebagainya karena kondisi geografis sangat jauh dari pusat pemerintahan Indonesia. Sehingga kurangnya perhatian pemerintah untuk melakukan perataan waktu itu. Walaupun Pulau Papua adalah pulau terbesar di Indonesia dengan 2 provinsi pada saat itu, yaitu Papua dan Papua Barat. Oke, penjelasannya cukup menarik ya, Bung, ini. Jadi Pulau Papua waktu itu memiliki 2 provinsi awal ya, Papua dan Papua Barat. Jadi sekarang menambah 4 provinsi lagi, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Nah, pemerataan yang sangat signifikan ya. Ya, mungkin menurut saya begitu, Bung. Ya, tentu saja ini memang pada saat itu 2 provinsi ini kurang efisien ya. Mengingat kayak di Pulau Jawa aja udah 6 provinsi, di Sulawesi udah 10 provinsi, di Sumatera itu sudah 8 provinsi. Jadi mengingat pulau terbesar kok memiliki 2 provinsi itu sangat kurang efektif menurut saya. Pandangan Bung ini gimana ini untuk kedepannya itu gimana? Kalau menurut pandangan saya ya, provinsi di Papua itu harus diperbanyak lagi, jangan hanya 2. Karena kan penduduknya juga banyak, begitu menurut saya. Iya, bagus sekali ya jawabannya. Karena memang di Papua itu penduduknya masih kurang merata. Oke, Bung, ini langsung saja ke pertanyaan kedua ya. Kenapa terjadi pemekaran provinsi dan pemerataan penduduk serta memperbaiki SDA, atau memang efektif atau enggak? Kalau menurut saya pribadi, tentu saja itu sangat efektif. Mengingat Pulau Papua yang sangat tertinggal di Indonesia, sehingga dengan melakukan perataan penduduk dan SDA, sehingga penduduk yang hanya ada di satu wilayah bisa menyebar di beberapa wilayah yang belum dihuni, seperti infrastruktur yang belum memadai, kurangnya akses, sehingga sekolah-sekolah yang tadinya tidak layak, dengan adanya peralatan dan SDA kita bisa memperbaiki itu dengan adanya sekolah yang nyaman. Maka untuk mencerdaskan anak bangsa itu jauh lebih mudah. Walaupun mengingat di pulau seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan itu mungkin masih ada yang kurang memadai, tapi tidak separah yang terjadi di Pulau Papua.
Oke, jadi kurang merata ini ya. Jadi infrastruktur, sekolahan, jalan masih belum merata. Jadi dengan adanya pemekaran ini diusahakan bisa merata sampai ke pelosok-pelosok ya Bung. Mengingat walaupun ya Jawa, Sumatera, Kalimantan itu memang ada saja jalan yang rusak, sekolahan yang rusak, tapi tidak separah yang ada di Pulau Papua. Langsung aja kita ke pertanyaan yang ketiga. Kenapa Pulau Jawa itu memiliki 6 provinsi? Pada mulanya itu memiliki 3 provinsi. Itu kenapa Bung Amang? Bisa dijelaskan? Oke, baik. Pada mulanya Pulau Jawa memiliki 3 provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Hingga pada suatu hari terjadi pemekaran di wilayah Jawa Barat, yaitu DKI Jakarta dan Banten. Adapun pemekaran lainnya yaitu terjadi di selatan Jawa Tengah, adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu DIY. Memang Pulau Jawa adalah pulau terkecil di antara pulau yang 5. Yang pertama, lokasi yang sangat strategis sebagai jalur industri dan perdagangan dan penguasaan wilayah pada masa lampau di kerajaan dan penjajahan. Jadi pulau terkecil di antara pulau yang 5, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua ini adalah Pulau Jawa. Dengan luas wilayah itu sekitar 126 ribuan ya. Pandangan Bung, bagaimana ini bisa menjadi pusat pemerintahan? Padahal pulau-pulau di Indonesia itu kan banyak sekali. Ini seperti Sumatera yang jauh lebih besar, atau Kalimantan yang besar kedua, atau Papua bahkan yang terbesar di Indonesia. Itu kenapa menjadi Jawa pilihan menjadi pusat pemerintahan pada masa lampau dan hingga sekarang? Ini mungkin karena di Jawa lokasinya strategis ya, strategis untuk jalur industri dan perdagangan di masa lampau atau masa penjajahan. Pulau Jawa ini pulau yang seperti kunci lah ibaratnya. Ini pusat-pusat kerajaan dulu itu paling banyak itu di Jawa. Mulai dari kerajaan Hindu-Buddha hingga kerajaan Islam, bahkan pusat pemerintahan pada masa kolonial hingga sekarang itu di Jawa. Ini sungguh mengherankan, padahal pulau-pulau yang lain itu lokasinya yang jauh lebih besar itu banyak. Seperti di Jawa Barat yang memekarkan DKI Jakarta dan Banten, itu memekarkan 2 provinsi. Ini pandangan Bung Amang ya ini. Jika nanti ya di Provinsi Jawa Tengah itu mekar lagi 1 provinsi lagi ya, tepatnya di Kabupaten Banyumas, Cilacap. Ini bagaimana pandangan Bung Amang jika nanti terjadi pemekaran provinsi lagi di Pulau Jawa nih? Ya, itu sangat efisien dan efektif. Mengingat Pulau Jawa itu sudah rata penduduknya dan sangat padat. Jadi ini segmen menurut saya yang cukup oke sih. Ya, jika nanti kalau Kabupaten Banyumas itu terjadi pemekaran, itu menjadi provinsi yang ke-7 mungkin di Pulau Jawa. Jadi mengingat ekonomiannya sudah bagus dan perlu ditingkatkan untuk lebih mandiri lagi, maka dengan adanya pemekaran, maka itu adalah langkah yang tepat sebagai pusat ekonomi. Oke Bung Amang, terima kasih ya. Ya, ini kan masih menjadi wacana yang menjadi agenda bahwa Kabupaten Banyumas itu akan mempunyai mekar menjadi provinsi yang tergabung dalam beberapa kabupaten seperti Brebes, Banjarnegara, Cilacap, dan otomatis Kabupaten Banyumasnya yang menjadi Provinsi Banyumasan ini menjadi provinsi ke-7 kalau jadi. Ini sebetulnya ini sangat efektif, mengingat di Kabupaten Banyumas itu menjadi kabupaten maju yang ada di Jawa Tengah. Walaupun kabupaten-kabupaten seperti Brebes, seperti Banjarnegara, seperti Kebumen itu masih tertinggal. Ini pandangan Bung Amang ya. Ini kan masih banyak yang tertinggal seperti Brebes dan Kebumen. Ini langkah awal ya, dengan adanya pemekaran ini apakah bisa menjadi rata gitu penduduk, ekonomi, dan
apa namanya fasilitas belajar mengajar ini apakah bisa seperti yang diharapkan pemerintah dan masyarakat Indonesia? Yaitu yang diharapkan warga negara Indonesia. Oke Bung Amang, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat ya. Ini pertanyaan keempat untuk Bung Amang ya. Kenapa di Indonesia itu terdapat 38 provinsi ya? Nah, dalam 38 provinsi di Indonesia itu terjadi waktu yang berbeda-beda. Seperti di Jawa itu WIB, di Bali WITA, dan di Papua WIT atau WIT. Itu kenapa, bisa dijelaskan? Ya, mungkin pendapat saya karena wilayah Indonesia itu memiliki waktu yang berbeda-beda. Seperti di Jakarta jam 8, di Papua itu udah sekitar jam 10, atau di Bali itu udah jam 9. Mengingat Indonesia adalah pertemuan garis khatulistiwa, hingga terjadi pembagian waktu yang ada di Indonesia, seperti WIB berada di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan WITA ada di wilayah seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi dan Kalimantan Timur. WIT itu terjadi di wilayah Papua Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Selisih antara WIB dan WITA adalah 1 jam, dan selisih antara WIB dan WIT adalah 2 jam. Jadi seperti itu Bung, menurut pandangan saya. Oke, bagus sekali ya ini pandangannya. Jadi ada 3 pembagian wilayah di Indonesia, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Mungkin kayak saya di Jawa itu WIB, berbeda dengan yang ada di Papua. WIT itu berbeda dengan 2 jam ya waktunya. Jadi jika di sini jam 8, di Papua itu sudah jam 10. Jika di sini jam 8, di Bali itu jam 9. Jadi antara WIB dengan WIT itu selisihnya 2 jam. Sedangkan WIB dengan WITA itu selisih 1 jam. Dan WITA dengan WIT itu selisih 1 jam. Jadi seperti itu selisihnya. Maka ini berbeda-beda. Oke. Bung Amang, jika Bung Amang nih pergi nih misalkan ke Papua ya. Papua jam 8. Maka nyampe di Sulawesi Utara itu jam berapa? Ya, kurang lebih nyampe di sana jam 9, karena kan selisihnya itu 1 jam. Kalau di Jakarta itu sekitar jam 10 ya. Ya. Maka terjadi wilayah yang berbeda seperti di Maluku itu sekitar jam berapa, Bung Amang? Oke. Kalau di Jakarta itu jam 10, mungkin di Maluku itu sekitar jam 12. Karena kan selisihnya 2 jam. Oke. Tepat sekali. Karena WIB dengan WIT itu selisihnya 2 jam. Jadi selisih perbedaan waktu itu ya mungkin lebih cepat di WIT, karena itu mungkin lebih cepat dapat sinar matahari lebih cepat itu, jadi waktunya lebih selisih itu. Apalagi kalau kita ke Jepang itu lebih beda lagi. Oke, cukup sekian dari saya di VB di Van Budi Podcast. Mungkin jika ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan dan masih banyak sekali kesalahan, mohon maaf. Dan semoga ini bisa mengedukasi kalian, bisa menginspirasi dan bisa menambah wawasan. Dan jangan lupa subscribe di channel ini, like, komen, dan share. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.